Halo semuanya, selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih kalian lagi isi bensin, terus kaget lihat harganya naik lagi? Dan dalam hati bertanya-tanya, loh perasaan di dalam negeri lagi adem ayem, kok harga BBM bisa melonjak ya? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu penyebabnya yang mungkin nggak pernah kalian duga. Kita akan melihat bagaimana sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini, di sebuah selat sempit di Timur Tengah, ternyata punya benang merah langsung ke dompet kita semua. Ini bukan cuma sekedar berita internasional yang jauh di sana, ini adalah realitas ekonomi global yang saling terhubung. Yuk kita telusuri bersama. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa sih? Gimana caranya urusan negara lain bisa bikin kita nombok pas isi bensin? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Karena dunia kita ini udah kayak jaring laba-laba raksasa. Kalau ada satu getaran di satu sudut, getarannya itu bakal merambat ke seluruh penjuru jaring. Dan sekarang ini, pusat getarannya datang dari salah satu jalur air paling krusial di planet ini. Sebuah percikan api di sana bisa memicu kebakaran ekonomi yang dampaknya terasa sampai ke sini. Coba deh, bayangin ekonomi global kita itu persis seperti kapal-kapal kontainer raksasa yang kita lihat di gambar ini. Setiap hari, kapal-kapal ini berlayar membawa semua yang kita butuhkan, mulai dari minyak mentah sampai barang elektronik. Tapi, lautan yang mereka lewati itu nggak selamanya tenang. Kadang ada badai. Dan yang kita hadapi sekarang ini bukan badai biasa, ini adalah badai geopolitik. Sebuah badai yang bisa mengguncang kapal ekonomi global ini sampai ke dasarnya dan mengancam seluruh muatannya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang memicu datangnya badai ini? Dari mana asalnya titik nyala yang berpotensi membakar pasar energi global? Nah, untuk itu kita perlu mundur sedikit untuk melihat akar permasalahannya. Semua ini, skenario ini, berawal dari sini. Sebuah tanggal hipotetis, 28 Februari 2026, saat laporan tentang serangan militer terkoordinasi muncul. Ini bukan cuma sekedar pertikaian kecil, tapi sebuah aksi militer besar yang langsung direspons dengan serangan balasan. Dalam dunia geopolitik, ini seperti melempar batu pertama ke kolam yang tenang. Riaknya nggak akan berhenti di satu titik, tapi akan terus menyebar, menciptakan ketidakpastian yang luar biasa besar di seluruh kawasan, bahkan dunia. Dan riak dari lemparan batu tadi, efek dominonya membawa kita langsung ke pusat dari potensi krisis ekonomi ini. Sebuah lokasi yang kalau kita lihat di peta dunia kelihatannya kecil banget. Tapi jangan salah, titik kecil inilah yang memegang kunci pasokan energi untuk seluruh dunia. Dan inilah dia sang pemeran utama, Selat Hormuz. Coba kita bayangkan tubuh ekonomi global. Kalau ekonomi ini butuh darah untuk hidup, dan darah itu adalah minyak, maka Selat Hormuz ini adalah aortanya. Dia adalah arteri utama yang memompa darah, alias minyak, dari jantungnya di Teluk Persia ke seluruh tubuh dunia. Jalurnya sempit banget, di titik tersempitnya itu cuma sekitar 39 km. Tapi peranannya, wah luar biasa vital. Kalau sampai arteri ini tersumbat, macet, atau bahkan putus, maka seluruh sistem ekonomi global bisa kena serangan jantung mendadak. Nah, sekarang coba lihat angka ini. 20%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah persentase pasukan minyak harian dunia yang setiap harinya harus antre melewati Selat Hormuz yang sempit itu. Biar lebih kebayang, coba pikirin gini. Dari setiap 5 liter bensin yang masuk ke tangki kendaraan kita, 1 liternya berasal dari minyak mentah yang melewati titik rawan ini. 1 dari 5. Itu jumlah yang sangat-sangat signifikan. Jadi, bisa dibayangkan betapa bergantungnya kita pada kelancaran lalu lintas di selat kecil ini. Para ahli energi pun sudah memperingatkan hal ini berulang kali. Ini kutipan dari Saul Kafonik, seorang analis energi. Dia bilang, kalau sampai aliran di Selat Hormuz ini terhambat, dampaknya bukan main-main. Lebih dari 20% aliran minyak dan juga LNG atau gas alam cair bisa langsung terganggu. Ingat ya, ini bukan cuma soal minyak untuk kendaraan. LNG itu krusial untuk pembangkit listrik, untuk industri, dan untuk menghangatkan rumah di banyak negara. Jadi gangguan di sini itu artinya krisis energi berskala global. Oke, situasinya genting, taruhannya besar banget. Lalu apa aja sih kemungkinan yang bisa terjadi selanjutnya? Nah, para analis nggak tinggal diam. Mereka sudah memetakan berbagai kemungkinan dan mengerucutkannya menjadi 4 skenario utama, dari yang paling optimis sampai yang paling pesimis. Mari kita bedah satu persatu. Para analis di Invesco membaginya jadi 4. Pertama, skenario terbaik, deeskalasi cepat. Artinya, ketegangan tiba-tiba mereda, konflik nggak meluas. Menariknya, di skenario ini harga minyak justru bisa turun loh. Kenapa? Karena premi resiko perang atau harga tambahan karena kekhawatiran pasar jadi hilang. Pasar pun bisa bernafas lega. Skenario kedua,
Situasinya mulai memanas. Fasilitas minyak Iran jadi sasaran. Pasokan globalnya yang sekitar 3% itu terganggu. Harga pasti naik, tapi kenaikannya masih bisa dibilang terkendali. Kenapa? Karena ada OPEC Plus, kumpulan negara-negara produsen minyak yang bisa turun tangan menambah produksi untuk menutupi kekurangan pasokan dari Iran. Lanjut, skenario ketiga, ini levelnya udah lebih gawat. Eskalasi regional. Iran nggak terima fasilitasnya diserang, lalu mereka balas menyerang fasilitas minyak dan gas di negara-negara tetangga. Nah, di sini kenaikan harga jadi sulit diprediksi. Semua tergantung seberapa parah kerusakannya dan seberapa cepat bisa diperbaiki. Ketidakpastiannya tinggi banget. Terakhir, skenario keempat. Inilah skenario mimpi buruknya. Selat Hormuz ditutup total. Iran menggunakan posisi strategisnya untuk memblokade jalur ini dalam waktu yang lama. Dampaknya, kenaikan harga yang parah dan melambung tinggi. Kenapa? Karena nggak ada rute alternatif yang sepadan. Mau lewat jalur lain itu jauh lebih lama, lebih mahal, dan kapasitasnya nggak akan cukup. Ini adalah skenario kiamat bagi pasar minyak. Nah, yang lebih menarik lagi adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya masing-masing skenario ini. Coba lihat. Skenario terbaik, deeskalasi, punya peluang paling besar, yaitu 40%. Ini kabar baiknya. Tapi, lihat yang kedua terbesar. Itu adalah skenario terburuk penutupan total selat dengan probabilitas 30%. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi ini. Seolah-olah para analis melihat situasinya sangat hitam putih. Antara konflik ini cepat selesai atau justru meledak menjadi krisis besar. Batasnya tipis sekali. Dan kalau salah satu skenario buruk tadi yang terjadi, kita harus paham bahwa dampaknya itu nggak berhenti di kenaikan harga minyak mentah aja. Sama sekali nggak. Efek riaknya akan menjalar ke seluruh sendi-sendi ekonomi global, dan kita semua pasti akan merasakannya. Tentu saja, yang paling pertama dan paling cepat kita rasakan adalah harga BBM di SPBU yang meroket. Itu sudah pasti. Tapi, itu baru permulaan dari sebuah reaksi berantai. Harga BBM yang mahal akan menaikkan biaya transportasi. Akibatnya, harga bahan pangan, harga barang-barang di toko, ongkos kirim paket, semuanya jadi ikut naik. Inilah yang disebut inflasi. Rantai pasokan global juga bakal kacau balau. Bukan hanya kapal tanker minyak, tapi juga kapal-kapal kargo lain akan terhambat. Dan yang paling ironis dari semua ini, krisis energi fosil ini justru bisa mengancam masa depan energi hijau kita. Ini dia ironi terbesarnya. Para ahli, seperti yang diungkapkan oleh Mahawan Karuniasa dari Universitas Indonesia, memperingatkan kita tentang sebuah paradoks yang berbahaya. Konflik yang berakar pada perebutan sumber daya bahan bakar fosil ini pada akhirnya justru bisa membuat kita makin kecanduan sama bahan bakar fosil itu sendiri. Kenapa? Karena dalam situasi krisis, anggaran pemerintah dan perusahaan yang tadinya disiapkan untuk investasi energi terbarukan, seperti membangun ladang surya atau turbin angin, bisa mendadak dialihkan. Dialihkan untuk apa? Untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak atau untuk mensubsidi harga BBM yang melambung tinggi. Ini jelas sebuah langkah mundur yang besar bagi upaya transisi energi global. Pada akhirnya, krisis di Selat Hormuz ini adalah sebuah pengingat yang keras bagi kita semua. Sebuah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem global yang kita bangun, yang kita andalkan setiap hari. Kita jadi sadar bahwa kenyamanan hidup kita sangat bergantung pada kelancaran di titik-titik sumbat atau choke points seperti Hormuz. Satu konflik di satu selat sempit bisa mengguncang ekonomi di seluruh benua. Ini memaksa kita untuk bertanya, kalau hari ini masalahnya ada di Hormuz, di manakah titik rawan berikutnya? Entah itu di selat lain, di kanal, atau di jalur logistik darat. Sebuah pertanyaan penting yang harus kita pikirkan bersama untuk masa depan kita. Nah, itu tadi pembahasan kita di Nalaris kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang terpenting, subscribe channel Nalaris agar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Kalian juga bisa share ini ke teman-teman kalian. Menurut kalian sendiri, di mana lagi sih ada selat Hormuz lain di dunia ini yang perlu kita waspadai? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.